Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Ya, setelah kita bahas banyak nih tentang Teknobaner. Ya, sekarang kita bahas tentang haki. Apa itu haki ya? Hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan hak kekayaan industri. Haki. Ya, kita akan bicara tentang itu. Apa sih itu haki? Hak itu kepemilikan ya, atau kepunyaan, kewenangan untuk berbuat sesuatu menurut hukum. Kemudian kekayaan. Apa itu? Sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Nah, lalu apa itu kekayaan intelektual? Kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan, daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, dan lain-lain. Nah, haki itu adalah hak dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Nah, norma atau hukum tersebut diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang gitu. Nah, dan itu yang telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta berwujud ya. Kemudian kemudian karya cipta tersebut merupakan suatu hak individu atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum gitu. Nah, kepemilikan haki bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud ya. Haki itu melindungi pemakaian ide, gagasan, informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi. Dan sifat haki itu mempunyai jangka waktu yang tertentu atau terbatas dan bersifat eksklusif mutlak. Nah, ini secara haki ya. Nah, secara haki itu gimana? Nah, kenapa pemerintah perlu mengatur haki? Haki merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Asumsinya, dengan pelindungan karya cipta, maka kreativitas dan inovasi akan bermunculan. Nah, dengan sendirinya kualitas sumber manusia akan lebih tinggi. Nah, karya cipta berwujud, yang maksudnya berwujud ya, dalam kelompok haki itu, di sini ada nih ya, ada beberapa UU, undang-undang yang sudah mengaturnya, entah desain industri, atau banyaklah merek, paten, dan lain-lain. Nah, apa itu hak cipta, copyright? Ini pasal yang apa ya, yang mengatur tentang haki ya, yang tadi ini yang sudah diatur di yang pertama copyright ya. Copyright itu kan karya digital ya. Nah, itu pidana penjaranya itu paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta ya. Nah, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi kalau teman-teman punya produk, ya lebih baik dipatenkan. Kalau misalkan produk itu memang lolos dari syarat-syarat apa sih, gimana ya jelasannya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya penemuan, ya itu memang lebih baik langsung didaftarkan hak ciptanya. Apalagi itu mau dikomersialkan. Misalnya teman-teman menemukan apa nih? Sumber energi baru gitu ya. Itu lebih baik langsung didaftarkan daripada nanti diklaim sama orang lain gitu. Siapa pemegang hak cipta? Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau yang menerima hak tersebut dari si pencipta. Nah, ciptaan yang dapat dilindungi ya. Di sini ada buku, program, program komputer bisa ya, karya tulis tuh. Di sini ada ceramah juga, pidato. Itu bisa alat peraga, ciptaan lagu musik ya. Musik itu ada hak ciptanya juga, tari dan lain-lain.
Ya, ada peta seni batik juga, termasuk seni rupa. Lalu apa sih yang nggak bisa, yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan? Ya, ini ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Terus ciptaan yang tidak orisinil, ya. Kemudian ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata dan lahir ciptaan yang sudah merupakan milik umum. Contohnya nih, perundang-undangan, ya, putusan pengadilan, terus eh, pidato, ya, pidato kenegaraan, ya, itu nggak bisa di hak cipta. Dan yang tidak melanggar hak cipta ini seperti memperbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan. Jadi kalau mau nyetak lambang negara kita, Pancasila, itu diperbolehkan. Nah, perbanyak suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas. Nah, ini jangka waktu perlindungan atas ciptaan, ya. Perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika pencipta lebih dari seorang, maka hak tersebut diberikan selama hidup, ya, ditambah 50 tahun pencipta yang terakhir meninggal dunia. Itu. Nah, yang berlaku tanpa batas waktu. Ini ada folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Ya, ini seperti lagu daerah, ya, karya seni gitu ya. Nah, pengalihan hak cipta. Hak cipta dapat dialihkan baik seluruh maupun sebagian. Yang pertama karena pewarisan, terus hibah, wasiat, perjanjian tertulis. Kemudian cara mengajukan hak cipta nih, gimana? Yang pertama diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, ya. Kemudian diajukan ke Direktorat Hak Cipta. Rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Jika pencipta lebih dari dua orang, harus disertai akte resmi yang menjelaskan tentang hal ini. Saya pribadi sih belum pernah mencoba mengajukan hak cipta. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya pengalaman, bisa sharing-sharing aja sih. Oke, kurang lebih seperti itu ya pembahasan tentang haki ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya minta maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.